Oke, betul sekali. Saya pas tulis ini awal bersama Mbak Oka Aurora. Wah, tepuk tangan dulu buat Mbak Oka Aurora, ya Allah. Menulis sangat bagus kan? Hah? Oh iya, udah ditanya belum? Ya nanti kita tanya. Oke, balik lagi. Pas saya nulis, itu ada dua adegan kesayangan saya, betul. Satu yang langit ketemu sama Tari ketika meninggal. Itu saya nggak tahu. Saya udah bilang sama Reza waktu itu, bro. Waktu itu bilang juga sama dia, lo dialognya nggak akan bisa diatur. Lihat Reza mainnya seperti apa. Kita nggak akan tahu Reza mainnya seperti apa, karena saya juga pemain. Ketika 0000 datang ke sebuah rumah, tiba-tiba ketemu kakaknya lagi dimandi jenazah, gimana mainnya? Nggak akan bisa, kecuali ada di on the spot, rasa itu ada keluar. Reza cuma 2 kali take waktu itu, akhirnya udah itu salah satu yang. Dan yang kedua adalah adegan itu, kamar mandi. Saya udah bilang sama Rehan dan juga ibu pas satu sebelum jauh-jauh ini, adegan kesayangan gue. Karena gue sebagai pemain, gue paling benci ketika adegan bagus banyak dialog. Gimana caranya lu memainkan? Untung aja ini adalah Ibu Christine Hakim dan juga Rehanun. Dua-duanya sombong punya FMI. Kita lihat mainnya gimana. Hah? Dan mainnya bagus banget. Bagus banget. Itu dua scene kesayangan saya. Kalau mau tahu ya, itu aja sih. Oke, ada yang mau? Boleh Ibu, boleh banget. Ini Bu. Habis dari tadi kita dibilang sombong dulu. Saya Bu Reza loh, Reza lebih sombong Bu. Jangan deh, nanti dia marahin. Udah Bu. Hanya ingin menambahkan saja sedikit mengenai itu adegan kamar mandi. Tapi sebelumnya, kalau saya nggak tahu apakah itu bisa dikatakan echo. Tapi yang jelas dari pengalaman saya, dan sering saya juga berdiskusi sama Reza, bahwa sering sekali kita menemukan skrip yang belum sempurna, yaitu diakui juga oleh kita semua dan oleh director ini, dan oleh scriptwriternya sendiri bahkan, dan dialog-dialog yang overlapping. Ini kayaknya harusnya bukan dialog si A, ini harusnya si B nih gitu ya. Nah, tapi pada saat proses kita membaca baru 1-2 kali skrip, itu belum muncul perasaan itu ya. Tapi setelah kita sudah membaca beberapa kali skrip itu, lalu mulai juga pendalaman, terasa gitu ya, bahwa ini dialognya, saya padahal dulu apalagi berangkat dari seorang Teguh Karya yang semuanya fix sudah gitu ya. Jadi tidak ada ruang untuk improvisasi, tapi tuntutan di lapangan belakangan ini yang saya rasakan, atau dalam 15 tahun ini, bahwa memang membutuhkan, kalau saya punya waktu sebagai pemain untuk merubah itu di persiapan, maka saya akan rubah kalau memang sudah muncul, atau bahkan sebelum di set ya. Tapi kadang-kadang muncul, apalagi tidak mudah, memang harus berkolaborasi dalam satu set dengan pemain yang bukan hanya berdua atau bertiga gitu ya, apalagi menghadapi pemain anak-anak gitu. Jadi memang kita harus mau tidak mau untuk membuat adegan itu senatural mungkin gitu ya. Jadi nggak bisa hanya bergantung dengan skrip seperti yang tadi Pak Im juga sudah katakan gitu loh. Nah, ada di skripnya, semua ini sebagai director dia harus mengembangkan itu, begitu juga pemain. Kalau alasan saya dan Rehanon waktu itu kita berdiskusi di set, Mbak Im nanyakan, "Ma gimana? Ini kira-kira mau tetap ada dialog mereka?" Nah, kayaknya gitu ya, berangkat dari perjalanan saya, kalau sudah satu yang sudah melampaui batas, kesedihan yang melampaui batas, kemarahan yang melampaui batas, itu sudah sampai tidak bisa ada kata-kata lagi atau ucapan yang bisa dikeluarkan. Ya, bisa dibayangkan seorang ibu yang menganggap semua anaknya walaupun jalannya berbeda, tapi mereka sih baik-baik saja gitu ya. Dan tugas seorang ibu selalu kan menjaga
jadi perekat untuk bersatunya keluarga. Tiba-tiba di luar dugaan secara spontan ibu mau berkunjung ke rumah anaknya yang ada masalah yang disampaikan, menemukan anak yang dia pikir cuma mau jajan, itu cucunya. Ya, bisa dibayangkan kira-kira. Itu satu. Yang lebih lagi membuat ibunya sampai, dan saya terima itu adegan, akhirnya udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa marah lagi, pingsan langsung. Ya kan? Karena melihat pekerjaan anaknya. Itu yang sangat shock, sehingga pada saat anaknya datang ke rumah mau cium kaki dan bersujud di ini ibunya, dia sudah tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Namanya anak, ya pastilah apapun itu kondisi anaknya pasti akan diterima gitu ya. Pasti sudah dimaafkan, tapi ada hal yang memang tidak bisa lagi gitu loh. Maka waktu itu saya langsung enggak ya, itu sudah tidak bisa lagi ada kata-kata yang keluar dari seorang ibu yang mengalami hal ini. Gitu. Gemetar saya, seperti pada saat ini sekarang harus menceritakan itu juga gitu ya. Nah itulah kira-kira gitu yang apa ya, saya kira ini bukan ego tapi ya hanya permain yang bersangkutan gitu yang bisa mengekspresikan itu gitu loh. Nah kami bersyukurnya bahwa Baim memberikan ruang untuk kita mengekspresikan, bebas mengekspresikan apa yang kita rasakan, dan Baim memberikan kepercayaan 1000%. Bahkan ini baru aku buka nih Hakim ya. Bu, masa aku suruh ngedangin? Udah Lana, itu gayanya Baim dalam juga mau menggali apa yang ada di dalam hati pikirannya Reza sebagai seorang pemain yang kita semua tidak usah meragukan lagi gitu loh, ya kan? Jadi itu bentuk juga kepercayaan dari Baim sampai bahasa Baim gitu. Udah lo aja bro, yang gitu kan. Gitu, bukannya Baim mau melepas tanggung jawab, tapi disinilah sebuah kolaborasi. Memang director is the captain gitu ya, tapi harus juga memberikan ruang kepada pemain untuk dan memberikan kepercayaan kepada pemain untuk apa yang rasa yang dimunculkan gitu loh dari pemain ini. Saya kira itu. Saya peluk dulu buat Mama. Terima kasih banyak. Peluk juga buat Reza. Tom and Jerry gue nih, lucu banget.